di channel Papi. Kali ini Papi akan menjelaskan tentang anatomi dan rangka kepala sapi. Yang ingin Papi jelaskan yang pertama itu bagian otot. Otot dalam bahasa kampung saya itu disebut daging, tapi dalam bahasa IPA-nya disebut otot. Otot ini yang akan kita manfaatkan untuk menu malam ini yang akan kita masak, yang nanti akan kita makan beramai-ramai. Kenapa diambil ototnya pada saat mengolah? Karena tulang rangka kepalanya ini akan dimanfaatkan untuk hiasan nanti. Nah, ini sebesar ini. Nah, sebelum ini dibuang, maka sekalian akan menerangkan materi yang akan diperoleh dari rangka kepala sapi ini. Anatomi yang kita pelajari yang pertama yaitu masalah ini indera pencium, ini hidung. Hidung di sapi dimanfaatkan untuk bernafas sekaligus untuk indera penciuman. Kemudian ini ada bagian pencernaan pada sapi, yang di sini ada gigi, gigi, kemudian ada lidah, ada sini mulut depan. Ini sebagai awal dari sebuah pencernaan pada sapi. Nah, gigi ternyata bisa untuk menentukan usia dari sapi. Nah, ini sapi gigi yang paling luar ini sudah hilang. Ini menandakan bahwa usia ini sudah lebih dari 2 tahun lebih. Kemudian ini ada rahang atas dan rahang bawah, yang di sini ada tulang-tulangnya. Ini membantu dalam sebuah pencernaan untuk menggerak-gerakkan rahang ini sebagai bagian dari hewan yang memamah biak. Kalau hewan memamah biak itu biasanya rangka yang bergerak hanya bagian rangka rahang bawah. Rahang atasnya diam, gerakannya seperti gerakan engsel saja. Nah, ini kemudian di sini ada lidah yang berfungsi untuk mengatur letak makanan, sehingga posisi makanan pada saat dikunyah kalau tidak tepat, maka lidah yang mengatur ditempatkan di posisi mana makanan itu, sehingga kunyahan ini maka akan menjadi teratur dan aman. Nah, begitu dua gigi. Nah, gigi ini ada gigi pakaian. Nah, ini menandakan bedanya dengan manusia. Kalau gigi di sapi itu antara gigi taring dengan gigi geraham itu jaraknya beda jauh. Di sini, ini depan sini. Nah, ini ruang ini bagian dari kegiatan memamah biak pada saat makanan sudah tidak ada. Ya, jadi ini sebagai untuk ini taring depan. Ya, jumlahnya ganjil. Ini berguna untuk merobek-robek makanan. Merobek-robek makanan pada saat ada makanan yang begitu keras yang dirobek. Setelah dirobek, kemudian dibantu oleh lidah ini untuk meletakkan makanan di rahang belakang ini. Nah, sehingga makanan yang sudah dirobek akan diletakkan di sini sehingga dikunyah-kunyah, sehingga akan menghasilkan makanan yang lebih lembut untuk lebih mudah dimasukkan dalam kerongkongan. Ini adalah kerongkongan. Bisa diambil posisinya ini kerongkongan, tapi masuknya lewat sini, kerongkongan sini. Itu bagian dari letak anatomis dari otot kepala, otot rangka pada sapi. Nah, kemudian ini pusat saraf. Pusat saraf ada di kepala sini. Ya, kepala sini sebagai impuls untuk menyampaikan memori atau pesan-pesan dari sapi ini ke tempat yang lain. Ya. Kemudian setelah input atau informasi yang ingin digendaki sapi sudah disampaikan ke sana, barulah terjadi gerakan anatomi keseluruhan seperti yang digendaki di otak ini. Jadi ini adalah untuk menyimpan memori-memori yang pernah diketahui oleh sapi untuk menyampaikan pesan kepada alam di sekitarnya. Kemudian indera yang kedua selain penciuman sini adalah mata. Nah, struktur mata sapi itu sama seperti manusia, ada kornea, ada retina dan lain sebagainya, sehingga penglihatannya hampir sama dengan manusia. Dan sini juga dilindungi oleh otot-otot lain yang mampu menggerakkan otot-otot mata. Nah, kemudian ini ada 2 tulang
tulang ini. Nah, ini adalah bagian dari alat untuk mempertahankan diri, karena setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk mempertahankan diri. Kalau manusia mempertahankan diri mulai dari awal, kemudian melakukan gerakan sesuai dengan akal yang dikehendaki. Kalau ini adalah diberi kekal seperti tanduk ketika dia marah, ketika dia tidak menghendaki sesuatu atau tidak cocok dengan lingkungan, dengan alam, maka yang akan bergerak untuk mempertahankan diri adalah dua tanduk ini. Jadi kekuatan tanduk ini ada pada tulang luar yang begitu keras dibantu oleh tulang yang bagian dalam untuk mempertahankan kekuatan ini. Nah, begitulah bentuk anatomis kepala pada sapi yang mampu dimanfaatkan setelah disembelih dan dimanfaatkan otot dan dagingnya untuk hiasan. Dan nanti ini akan dijadikan sebuah hiasan untuk mengembangkan nilai arsitek, nilai keindahan ya, yang akan dipasang di tembok seperti ini. Nah, ini ya contoh hiasan sudah jadi, tapi tanduknya beda karena jenis kerbau. Sapinya adalah kerbau ini, Pak. Beda ini adalah kerbau. Jadi tanduknya seperti itu, beda dengan sapi. Ini rahang samping kanan, samping kiri, tapi rahang bawah, ada dua rahang bawah. Ya. Luar biasa. Jadi perlu kita manfaatkan apa yang di alam untuk kegiatan seni maupun keindahan tanpa merusak alam. Begitulah informasi dari Pak Pi tentang keindahan alam dan kelestarian alam. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.